Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa yang lemah ini hanya dikirim untuk maksud supaya amanat. Ini saya sampaikan kepada seluruh makhluk Allah bahwa di dalam agama yang sekarang ini mazhab yang berada dalam kebenaran dan adalah sesuai dengan kehendak ilahi adalah yang Al-Quran bawa. Dan untuk masuk kepada tempat keselamatan, pintu itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pada zaman ini pahlawan Allah yang mengemukakan ajaran Al-Quran yang dia akan sebarkan di seluruh dunia, yaitu Al-Quran, yakni menyebarkan ajaran Al-Quran kepada setiap penduduk dunia, yakni menyampaikannya di dalam bahasa mereka. Itu adalah pencinta Al-Quran dan Abdi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadiani alaihissalam. Beliaulah yang merupakan pahlawan Tuhan, yang mana bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia kibarkan, lalu memperlihatkan jalan keselamatan kepada manusia yang tersesat. Literatur yang penuh dengan marifat ilahi beliau, dan setiap detik dari kehidupan beliau merupakan saksi bahwa beliau alaihissalam adalah pekerjaan yang diserahkan kepada beliau, itu beliau telah menunaikan tugasnya, haknya. Pada zaman ini, ketika pada beliau tidak ada sarana-sarana duniawi, yang sedikit pun juga tidak ada, mengerjakan pekerjaan yang begitu besar bukanlah merupakan pekerjaan yang kecil. Tapi karena beliau, karena para pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepenuhnya ketawakulan itu hanya kepada Allah, kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Beliau untuk pekerjaan yang diserahkan kepada beliau, sarana-sarana duniawi sama sekali tidak beliau bergantung kepada itu. Bahkan sesuai dengan keperluan beliau memohon kepada Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan menolong beliau. Kendati untuk upaya-upaya dunia
dan beliau, Tuhan pun memerintahkan beliau untuk berusaha, dan pada orang-orang yang dekat dan para pengikut beliau dalam berbagai kesempatan beliau menganjurkan untuk pengorbanan-pengorbanannya itu pengorbanan harta, tapi beliau tidak pernah bergantung sama siapapun juga, sebagaimana ini merupakan merupakan kebiasaan dari para pilihan Allah dan para nabi Allah, bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada beliau, mereka menganjurkan pengorbanan-pengorbanan. Beliau alaihissalam juga menganjurkan pengorbanan, tetapi beliau senantiasa bersabda bahwa saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk pekerjaan yang agung yang diserahkan kepada saya, untuk menyempurnakannya, dia telah berjanji kepada saya. Dan jadi untuk orang yang datang dari jauh-jauh, yang yang tinggal di tempat yang terpencil di benua India yang kecil, kemudian pengumuman bahwa Allah telah menyerahkan kepada saya untuk menyebarkan ajaran Al-Quran dan keagungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugasnya untuk menanamkan di hati manusia bukan merupakan tugas yang kecil dan tanda yang. Kemudian dunia melihat bahwa amanat ini keluar dari kampung kecil itu tidak hanya sekedar di kota-kota besar Hindustan, itu tersebar di sana, bahkan di Eropa dan di Amerika juga itu sampai. Keagungan Islam itu mulai tegak di dalam hati manusia. Pendeta-pendeta besar dan pemuka-pemuka agama besar itu yang merupakan penentang Islam, menurut pandangan mereka, mereka itu mempunyai kekuatan dan mempunyai harta dalam melawan beliau, dan di dalam jalan beliau ketika mereka melakukan perlawanan, maka apakah mereka menjadi hina atau takdir Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Dan para penentang Islam, pemandangan kehinaan mereka itu tidak hanya terlihat di India saja, di anak benua kecil India saja, bahkan di Eropa dan Amerika juga menyaksikan itu. Tapi sangat disayangkan dan sangat disesalkan para orang Islam, para ulama Islam dan para pemuka Islam yang telah melihat pemandangan ini pun mereka tidak membuka mata. Bahkan di dalam perlawanan mereka terus menjadi tambah lebih gesit. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melawan itu. Perlawanan-perlawanan keluarga dan orang-orang lain dan musuh-musuh beliau, itu mereka terus mengerjakan itu dan sampai kini mereka terus lakukan. Jadi untuk sebatang pohon dan kebun itu merupakan menjadi pupuk. Sampai hari ini kita melihat pemandangan itu, bahwa kapanpun kepada jemaat ini di tempat manapun dengan cara bagaimanapun orang berusaha untuk menekannya, maka dalam corak baru pahlawan Allah pahlawan jemaat Allah Subhanahu wa taala dengan mewarisi karunia-karunia Allah, mereka memperoleh etape-etape kemajuan yang tambah lebih maju. Ini merupakan karunia Allah yang kepada jemaat itu selalu ada. Ini terjadi karena bahwa jemaat maksud itu dia menjadi tujuannya yang untuk mana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu telah dibangkitkan. Anggota individu jemaat, sabda Hazrat Masih Maud itu dia perhatikan yang beliau tulis dalam majalah Al-Wasiat, kitab Al-Wasiat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa semua orang-orang yang berada di berbagai belahan dunia mereka tinggal, apakah itu di Eropa atau di Asia atau
kepada semuanya itu yang mempunyai fitrat yang baik, itu supaya mereka ditarik kepada tauhid ilahi, dan kepada hamba-hambanya itu mereka disatukan dalam agama yang satu. Inilah maksud Allah yang untuk mana saya dikirim ke dunia ini. Oleh karena itu kamu pun juga ikutilah tujuan itu, maksud-maksud itu, tapi dengan santun dan lemah lembut dan dengan akhlak dan dengan menekankan kepada doa-doa. Jadi dunia dengan menyatukan di dalam satu agama, menegakkan mereka pada tauhid ilahi, dan pemerintahan Al-Quran ditegakkan di dunia ini, dan menyebarkan ajaran-ajarannya, dan kepada orang-orang yang berfitrat baik, itu mereka dikumpulkan di dalam bendera Rasulullah, merupakan pekerjaan agung yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu telah diserahkan kepada jemaat beliau. Namun tugas ini, pekerjaan ini dalam kondisinya harus menciptakan perubahan suci, pengorbanan-pengorbanan, itu tidak bisa tanpa doa dan pengorbanan-pengorbanan. Selama kita terus berusaha untuk itu, maka kita pun juga akan terus melihat kemajuan-kemajuan itu yang Allah telah tetapkan untuk jemaat ini. Sampai hari ini jemaat inilah kecantikan dan keagungan jemaat ini. Maksud-maksud ini, untuk meraih maksud ini, jemaat, jadi dari segi jemaat terus meraih kemajuan-kemajuan, dan di dalam diri jemaat berusaha menciptakan perubahan suci dan terus berusaha meraih keredaan Allah, dan terus mereka melakukan pengorbanan-pengorbanan. Dan jika untuk maksud tujuan ini ke arah doa, kita terus mempunyai perhatian, maka senantiasa insya Allah akan terus menyaksikan pemandangan kemajuan-kemajuan itu. Dan kapanpun jemaat untuk melakukan mencari maksud ini kepada jemaat ditarik perhatian mereka, maka jemaat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mengucapkan labbaik untuk itu. Dan lebih dari sebelumnya, jemaat dan untuk kemajuan Islam mereka sibuk dalam doa-doa, dan di dalam pengorbanan-pengorbanan pun mereka mengikuti itu. Sebagaimana pada tadi saya perhatian mereka kepada puasa nafal dan doa-doa, maka surat-surat yang datang kepada saya tidak terhitung. Mereka dengan senang hati mereka memberikan perhatian dan mengucapkan labbaik, dan mereka setiap orang berdoa. Dan kepada siapa yang tidak dikatakan, mereka kan sibuk, tidak hanya sekedar Pakistan, orang Eropa juga, orang Asia juga, orang Afrika juga, yang mereka yang tidak berbangsa Pakistan, mereka pun juga menaruh perhatian, mulai berdoa, dan untuk saudaranya yang Pakistan, dan untuk setiap orang Ahmadi yang dalam cara apapun mereka dalam keadaan terjerumus dalam kesulitan, dan mereka sibuk untuk mereka. Jika mereka taruh perhatiannya kepada pengorbanan harta, mereka maju dalam pengorbanan harta, dan sedemikian rupa mereka memperlihatkan contoh-contoh itu, sehingga mereka menjadi heran bahwa bagaimana mereka itu maju dalam pengorbanan, meningkat dalam pengorbanan. Umumnya pada zaman ini untuk tabligh Islam, literatur, penyebaran buku-buku, dan kemudian penyediaan mubalik, dan pembangunan masjid-masjid dan rumah misi, dan perantara-perantara yang lainnya yang pada zaman ini lewat media, yang ditemukan oleh media, mereka semua ikut serta dalam pengorbanan untuk itu. Dewasa ini MTA lah yang merupakan sarana untuk pertabligan yang luas, di mana dengan 4 satelit itu dimanfaatkan untuk itu, yang mana dari itu tidak ada sudut di dunia ini yang di mana Ahmadiyah dan Islam yang hakiki itu tidak sampai amanatnya ke sana.
Dan kemudian di dalam bahasa yang sederhana amanat ini sampai kepada mereka. एक बहुत बड़ा जरिया है Jadi ini merupakan satu sarana besar daripada tabligh untuk menyampaikan amanat Islam, untuk mencapai maksud itu yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang. और इसके लिए माली कुर्बानी की जरूरत होती है जमात Dan untuk mana diperlukan pengorbanan harta, dan jemaat selalu melakukan lebih dari sebelumnya. Kini sesuai dengan kebiasaan saya akan mengumumkan tahun Tahrik Jadid yang baru. Ketika Hazrat Masih Muslim Maud memulai Tahrik Jadid, maka pada saat itu para penentang Ahmadiyah दुनिया से मिटाने का ऐलान किया amanat ini mereka mengumumkan untuk menghapuskan jemaat dari dunia ini, yang dengan maksud mana Hazrat Masih Maud datang ke dunia ini. मुस्लिम आउद Tetapi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu ketika sebagai jawabannya beliau seluruh dunia mereka untuk menyampaikan amanat itu, beliau telah menganjurkan pengorbanan harta, maka secara kompak dunia telah menyaksikan itu. Dan hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala jemaat sudah sampai ke 200 negara. Sudah berada di 200 negara. और जैसा कि मैंने कहा Dan sebagaimana saya telah katakan bahwa dengan perantaraan MTA lah itu telah terjadi revolusi, satu revolusi di dunia ini. Jadi di bawah naungan khilafat, sebagaimana Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa untuk menyempurnakan maksud beliau, jemaat tengah memberikan pengorbanan-pengorbanan. Kiranya umat Islam yang mendakwakan diri mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takdir Allah Subhanahu wa taala itu mereka dapat pahami, dan untuk penegakan tauhid ilahi, ajaran Al-Qur'an, untuk menyebarkan ajaran Al-Qur'an, dan दुनिया में कायम करने के लिए supaya untuk menegakkan pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatu dengan pahlawan Tuhan, mereka bekerja bersama-sama, maka baru lihat bahwa kekuasaan yang sudah hilang bagaimana itu akan hidup kembali. Kemudian mereka akan menyaksikan bahwa bagaimana kekuasaan-kekuasaan besar akan menghormati mereka. Kemudian lihatlah bahwa bagaimana orang yang sial daripada penulis kartun, siapapun mereka yang menulis, dia tidak akan pernah ada keberanian untuk mengkritik Islam bahwa atau berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan kelancangan mereka. Beberapa hari yang lalu di Prancis ada satu majalah membuat sebuah artikel yang kotor yang menyakiti hati kita. Kepada jemaat Prancis saya katakan bahwa sesuai dengan undang-undang, lakukanlah protes terhadap hal itu, berikanlah pemahaman kepada orang-orang itu, dan ingatlah kepada masyarakat bahwa menghindarlah dari gerakan-gerakan seperti itu. Nanti itu bisa akan menarik kemarahan Allah. Hindarilah kemarahan Allah. Dewasa ini dunia dalam keadaan menuju kepada kehancuran. Kadang-kadang bencana, kadang-kadang dalam corak kehancuran ekonomi. Sebab-sebabnya adalah bahwa mereka melupakan Allah. Berkenaan dengan kekasih Allah, mereka menggunakan kata-kata kotor dan kelancangan yang sangat menyakiti, dan mereka mendustakan. Jadi gairat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini sedang tengah tantang. Rasa takut kepada Tuhan perlu mengingatkan kepada dunia akan hal itu. Orang-orang Ahmadi tengah melakukan pekerjaan ini. Jika semua umat Islam itu memahami akan hal ini, maka di mana dia akan memperbaiki dunia dan akhiratnya. Di sana anugerah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pun juga akan mereka menjadi pewarisnya. Mudah-mudahan mereka itu dapat memperoleh akal. Sebagaimana saya telah katakan bahwa manakala kelompok dari umat Islam untuk menghancurkan Ahmadiyah, mereka mendakwakan besar, maka Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu kepada Ahmadiyah untuk menyebarkan Ahmadiyah yang hakiki Islam, maka beliau menganjurkan sebuah gerakan.
Maka Hazrat anggota jemaat, anak-anak, perempuan, dewasa mengucapkan labbaik, dan sambil mengucapkan labbaik mereka menegakkan sebuah contoh pengorbanan besar. Dan kini di dunia Tahrik Jadid kita melihat buahnya. Bahkan di dunia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pohon Ahmadiyah yang berbuah, bahkan pohon yang penuh dengan buah, mereka kini tengah saksikan akibat daripada pengorbanan-pengorbanan itu, di mana dalam berbagai corak, tanda-tanda dan gerakan-gerakan lainnya anggota jemaat itu tengah memberikan pengorbanan, di mana di dalam Tahrik Jadid juga secara luar biasa mereka memberikan pengorbanan. Dewasa ini ketika dunia sedang menghadapi krisis ekonomi, krisis keuangan, pengorbanannya dilakukan oleh Ahmadiyah ini diperlihatkan keberkatan-keberkatan yang luar biasa. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam teringat akan kata-kata beliau, kita teringat kepada kata-kata beliau bahwa dengan melihat semangat dan keluar biasaan jemaat, kita sendiri menjadi heran. Dalam kaitan krisis ekonomi, saya ingin katakan bahwa kita tidak tahu bahwa sampai di mana ini akan berhenti dan sampai sebatas mana itu akan keras krisis ekonomi ini. Oleh karena itu orang-orang Ahmadi hendaknya setiap untuk beberapa hari harus menyimpan barang-barang makanan atau barang-barang bahan makanan. Negara-negara yang miskin mereka tentu yang biasa susah mereka menyimpan, tapi negeri ini tidak pernah terbiasa. Oleh karena kita tidak ketahui apa itu krisis itu. Orang-orang ini krisis terakhir itu mereka telah lihat pada Perang Dunia Kedua. Sesudah itu mereka tidak lihat. Oleh karena itu generasinya yang baru tidak memahami, tidak mengetahui apa yang bisa. Tetapi tidak perlu panik untuk menyempurnakan tuntutan keperluan orang Ahmadiyah. Hendaknya apa yang bisa harus menyimpan bahan-bahan makanan. Walhasil kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada dunia bahwa mereka mengenal wujud yang menciptakannya dan mereka supaya jauh dari azab Tuhan. Mudah-mudahan Allah seperti itu. Kini saya kembali kepada mengenai keikhlasan jemaat. Sambil saya berbicara mengenai keikhlasan mereka, pengorbanan, saya ingin menyampaikan tentang pengorbanan-pengorbanan harta mereka, yang dari itu dapat diketahui bahwa bagaimana di setiap penjuru dunia dalam berbagai pengorbanan harta, warga jemaat dengan mereka menzahirkan keikhlasan dan kesetiaan mereka untuk kemajuan iman. Bagaimana untuk pengorbanan-pengorbanan harta mereka senantiasa siap. Yang orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan jemaat kini tidak nampak mereka. Itu anak keturunan sampai akar-akarnya. Orang yang berfitrat seperti itu pun juga lihatlah bahwa bagaimana Hazrat Masih dengan beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk kemajuan Islam. Orang-orang itu kendati miskin, mereka tengah memberikan pengorbanan. Dan di dalam keikhlasan dan kesetiaan mereka memperlihatkan contoh. Mubalik kita dari Ivory Coast menulis bahwa ada satu teman, jadi pada dia beat tahun 2009, dan pada hari pertama beat dia mulai menghitung sesuai dengan penghasilannya dan memberikan canda sesuai dengan peraturan. Dan dia menyaksikan pengorbanan keberkatan canda yang luar biasa. Satu kali dia menyebut tentang keberkatan canda itu dari antara anggota yang lama yang dia telah beat pada tahun 2004 sudah mendengar peristiwa itu. Candanya dia tambahkan dari 2.000 perang menjadi 5.
dan ketika belum dia ingin mulai membayar itu, dia menyaksikan bahwa dalam pemasukannya pun mendapat penambahan yang luar biasa. Dan dengan memperdengarkan cerita itu, dan jadi katanya kami berjanji 5.000 franc. Ini bukannya 5, tapi saya mau membayar setiap bulan 10, dan sesuai dengan itu dia mulai membayar. Dan tidak kehitung banyak anggota-anggota yang maju dalam pembayaran canda. Mubalik kita dari Kanakari bahwa ada seorang pemuda itu sudah lama, sudah tablik yang panjang, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dia masuk ke dalam jemaat. Dan dari segi mata pencaharian dia ini adalah arsitektur. Ketika dia beat, maka dia di dalam pembangunan sebuah company dia mendapatkan gaji yang sederhana. Tapi setelah dia beat dan diperkenalkan kepada pengorbanan nizam jemaat, maka yang paling dia menanya, canda yang paling penting apa? Maka dikatakan canda wasiat, canda am, dan canda jalsa salana. Jadi ini merupakan canda yang berjalan pada zaman Masih Maud, dan berkenaan dengan wasiat. Dia mengatakan saya akan membayar canda wasiat dari hari ini. Maka mubalik kita mengatakan bahwa jadi canda wasiat itu mempunyai sistem untuk sesudah masuk itu Tuhan bisa bayar. Maka dia mengatakan saya masuk dalam nizam ini, dan dia membaca risalah al-wasiat, dan sesudah itu dia berwasiat, dan dengan penuh kejujuran itu dari gajinya itu dia mulai memberi 10% dari gajinya. Dan dia sesudah, dan wasiat itu lama itu, tapi dia terus membayar secara teratur, dan tidak lama beberapa hari kemudian dia pun ikut serta dalam pengorbanan yang lain. Sudah itu dia meninggalkan perusahaan itu dan mulai bisnisnya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kini dia mempunyai perusahaan, dan di seluruh negaranya akibat dari kejujurannya dia itu menjadi masyhur, dan akibatnya dia bisnisnya menjadi maju, dan dia menzahirkan di hadapan semua bahwa nikmat-nikmat ini adalah akibat saya menerima Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan akibat daripada saya masuk dalam nizam al-wasiat. Kemudian dari Ghana mubalik kita menulis Zibril Sahib bahwa ada seorang Al-Haj Agube, itu dia pergi ke Togo berserta saya untuk tabligh. Di sana Najum kami berdiri untuk sholat zuhur. Jadi ada Gube mengatakan untuk orang itu ini merupakan hak untuk membuat masjid. Itu jemaat kecil, maka dia dengan membuat pengorbanan besar, dia membangun sebuah masjid yang cantik, yang dimana bisa, jadi beliau ini seorang yang kaya, dan di dalam masjid ini 300 orang boleh menunaikan salat, dan kini masjid itu tengah dibangun menaranya. Dan karena ini merupakan tempat yang sangat jauh, menyampaikan barang-barang itu sulit, tapi beliau ini sendiri dengan susah payah itu menyampaikan bahan bangunan itu ke sana. Dia Sadarlajana Evikos mengatakan bahwa pada tahun ini di musyawarah 50 tahun jemaat, jadi untuk pembangunan masjid pusat dianjurkan untuk membayar canda, maka anggota lajnah pada saat itu membuat perjanjian 100.000 sifa. Jadi seorang katanya yang dia memberikan 100.000 sifa, itu dia langsung membayar itu untuk tahrik jadid, dan ini merupakan uang yang sangat besar. Memang di dalam uang mereka itu 100, tapi dalam pon itu 135 menjadi. Jadi karena perempuan itu mempunyai toko sayuran yang kecil. Dari Burkina Faso, Amir Burkina Faso menulis bahwa ada seorang nama Bawalah, itu dia setelah mendengar ceramah kita, seorang mubalik kita, dia berjanji, dia mengatakan kendati saya miskin,
kecuali ada biji-bijian dan tidak ada lain yang milik saya, tapi saya berjanji katanya bahwa setiap bulan saya akan memberikan 100 sifa. Jadi tidak lama sudah itu dia akibat daripada terjadi kekurangan dan semua orang mulai bersedih atas kejadian itu, mana tanaman-tanaman menjadi rusak. Tapi dia mengatakan bahwa apa yang saya saksikan katanya adalah panen saya itu sangat bagus sekali. Maka hal ini berkenaan dengan canda itu iman saya menjadi bertambah, dan kini saya berjanji bahwa 6.000 sifa saya akan berikan untuk tahrik jadid. Dan tidak lama kemudian sudah janji itu datang panen untuk maka hasil daripada tanaman itu paling banyak. Maka saya berpikir bahwa apapun hasil yang luar biasa itu adalah karena canda, maka saya pun menambah tahrik jadid menjadi 18.000 franc. Dari Burkina Faso, Amir Sahib menulis bahwa di sebuah kampung bernama Suris ada seorang di sana, dia seorang yang di dalam keluarganya Ahmadi. Dia mengatakan bahwa dari sejak lama akibat daripada umur yang sudah tua dan banyak penyakit, dia lemah dalam sholat, dan sesudah itu setiap saat dia menginginkan untuk pada saat itu sudah sholat, sesudah beat, dia 70.000 sifa dia bayar untuk canda, dan dia sudah membayar canda bahwa maka kesehatannya itu kembali dan sholatnya pun mulai menjadi baik, sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala semua sholatnya itu dengan tahajudnya pun dia mulai kerjakan. Jadi ini semuanya ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan akibat dari keberkatan pengorbanan harta. Jadi dengan canda akhirnya dia juga mendapat karunia untuk menunaikan sholat. Amir Jemaat Australia pada tahun 2010 ketika diumumkan tanda tarik jadid baru tahun baru, maka di Australia ketika saya memberikan petunjuk sesuai dengan itu, semua kepada semua jemaat dianjurkan untuk memberikan pengorbanan. Maka jemaat Ahmadiyah Melbourne telah berjanji bahwa kami akan jadikan 2 kali lipat katanya dengan karunia Allah dari sebelumnya. Maka dia menambah 164% dia tambahkan, dan jemaat pun menjadi lebih bertambah lagi dalam pengorbanan harta. Inspektur Tahrik Jadid India menulis bahwa pada bulan Februari saya bersama pergi ke Tamil Nadu dengan maka ketika kami sampai ke komputer, maka ada acara pertemuan di situ. Maka Wakilul Mal Sahib maksud dari tahrik jadi dan tujuannya itu menjelaskan dengan panjang lebar. Sesudah pertemuan itu maka diminta perjanjian baru dari jemaat. Maka seorang teman di sana, dia pada tahun yang lalu dia berjanji 20.000, maka di sana dia adalah orang kari, dia berjanji untuk menulis 100.000. Pertama dia mengatakan terpaksa, maka dia siap untuk pengorbanan. Pada saat itu ada anak yang wakfinonya juga 2 keluar dari masjid itu sekretaris. Ketika sampai ke sekretaris Tahrik Jadid, inspektur itu datang teleponnya kepada dia yang telah berjanji 100.000, bahwa anak saya yang besar mengatakan bahwa katanya Bapak janji Tahrik Jadid yang Bapak tulis itu untuk kita itu kurang.
Oleh karena itu tambah lagi, jadikanlah itu 150.000. फिर तरीके 150.000 rupiah. Maka wakil tahrir jadid ketika pergi ke Kashmir, dia mengatakan bahwa seorang dari Asnur yang tua, dia berjumpa dengan dia. Jadi akibat daripada dia itu matanya, dia पेंशन से भी ज्यादा gajinya sedikit, dan हालात को देखते हुए मुनासिब नहीं था कि हम dengan melihat kondisi, maka kami tidak ingin untuk menambah itu. Tapi ketika kami berdoa dan pergi dari situ, maka yang bersangkutan mengatakan, beritahukanlah maksud Tuhan. Dia mengatakan, maka kami ingin supaya canda tahrik jadi itu di apa yang saya berikan petunjuk kepada mereka. Maka yang bersangkut mengatakan bahwa selama saya hidup, maka saya akan terus mengucapkan lebih kepada sabda Hazrat Khalifatul Masih. Dan dia berurai air mata dan mengatakan bahwa ketika Tuhan itu menambah budget saya, maka kenapa saya mengurangi budget akhirat saya? Maka dalam menyempurnakan anjuran itu, tidak hanya menambah dalam budgetnya, bahkan pecandah itu pun dia bayar pada saat itu juga. Additional Wakil Mal dari Pakistan menulis bahwa ada seorang di Sin, itu padahal kondisi Sin itu sangat parah, dan janjinya itu adalah 50.000 janjinya itu seorang itu. Maka dia mengatakan bahwa saya dengan melihat kondisinya itu, maka kendati pada saat itu tanaman itu gandumnya itu adalah rusak. Jadi tapi saya mengatakan hendaknya canda itu dilebihkan. Maka dia berjanji 500.000 rupiah. Dan dia langsung membayar juga. Namun beberapa hari kemudian dia menelpon bahwa, dan dia itu kembali ke Hyderabad. Dia menelponnya bahwa Tuhan adalah datang kepada saya sebagai wakil dari Khalifatul Masih, dan saya telah berjanji 500.000 karena dengan Tuhan melihat kondisi saya memberitahu. Namun saya menganggap tuntutan dari Beat itu adalah saya harus berjanji lebih dari itu, dan apa yang ada sekarang ini. Dan dia berjanji sampai 10.000, 1 juta dia berjanji. Dan istrinya mengatakan perhiasan saya itu saya akan berikan untuk tahrir jadi. Datang ponnya istri saya mengatakan bahwa kini berilah kepada wakil pusat itu supaya dia bawa perhiasan ini. Dia memberikan pengertian kepada istrinya bahwa kondisi Sin itu sedemikian rupa tidak layak untuk membawa itu, tapi dia paksa bahwa tidak, saya ingin sekarang itu menyampaikan itu. Maka suaminya itu terpaksa datang untuk membawa perhiasan itu. Tapi hendaknya dipahami kalau sudah diniatkan pasti barang itu sudah sampai kepada Tuhan pahalanya itu. Oleh karena itu jangan terlalu memaksa, karena kalau kondisi itu tidak baik, tapi Allah sudah memberikan karunia-Nya. Namun kita harus hati-hati, jangan hendaknya tanpa sebab masukkan diri dalam ujian. Di Kazakhstan ada seorang teman berkenaan dengan itu, mubalik kita menulis bahwa jadi untuk pusat jemaat itu ada kaplingan yang dia beli, dan ada rumah yang tingkat 2 juga dia beli. Kemudian di kota lain untuk pembangunan masjid itu dia memberi 1 kaplingan dia beli. Dan jadi ini teman yang baru beat ini untuk secara keseluruhan itu memberikan 400.950 dolar dia serahkan. Kemudian sesudah melihat keberkatannya, seorang perempuan 1.000 euro yang dia siapkan untuk memberi perhiasan itu dia persembahkan. Dan jemaat Jerman banyak sekali lajnah dia telah memberikan perhiasannya untuk tahrir jadid.
dan diberikan kepada panitia komite. Satu kali saya pergi dalam kunjungan, maka seorang teman dia memberikan kwitansi untuk seorang dan inspektur itu dari sekretaris Tari Jadid, dan di sana tertulis canda Tari Jadid 20.000 euro, dan di bawahnya itu katanya nama saya jangan dizahirkan. Dan kemudian di tempat lain ketika saya pergi, maka saya mengemukakan contoh itu bahwa seperti itu orang memberikan pengorbanan. Maka di sana seorang ketika sudah rapat itu selesai, maka seorang memberikan kwitansi kepada saya. Dia menulis 21.000 euro. Dan dia mengatakan jangan menyebut nama saya. Jadi inilah peristiwa yang saya sebutkan, tidak kehitung peristiwa-peristiwa itu. Mungkin ada peristiwa yang lebih meningkatkan iman, tapi saya tidak pilih secara tidak saya pikirkan ketika memilih itu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada orang yang melakukan pengorbanan ini. Kini sesuai dengan riwayat itu seakan data yang tahun lalu daripada Tari Jadid itu pada tahun saya mengumumkan tahun 77 tahun Tari Jadid. Mudah-mudahan tahun baru Tari Jadid ini Allah memberikan buah yang tidak terhitung banyaknya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, canda Tari Jadid yang lalu yang merupakan tahun 77 Tari Jadid itu telah berakhir pada tanggal 31 Oktober, dan laporan yang sampai kepada saya sekarang ini adalah dalam sistem nizam Tari Jadid ini kurang lebih 100 miliar lebih jemaat telah mengemukakan alhamdulillah. Ya, ini penerimaan ini dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala 201.000.000 tidak pernah terjadi penambahan pada tahun-tahun yang lalu lebih dari sekarang ini, dan penambahan ini di dalam jumlah orang yang memberikan canda pun juga, dan standar pengorbanan pun juga meningkat. Sedangkan kondisi ekonomi dunia itu tambah lebih parah lagi, khususnya Eropa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam uang-uang ini pun juga Allah memberikan keberkatan, dan program-program jemaat kita dapat memenuhi itu, dan tanpa hambatan itu dapat menjadi sempurna. Sebagaimana krisis ekonomi dunia, dalam canda tidak ada kekurangan, dalam pengorbanan tidak ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala krisis ekonomi ini, keuangan ini jangan menjadi penghambat dalam program-program kita. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di Pakistan, kendati kondisi ekonomi sangat susah, ekonominya sangat susah, standar pengorbanan yang mereka tegakkan itu sudah itu nomor kedua pada tahun ini adalah Jerman, Amerika, yang ketiga adalah Jerman, dan yang keempat adalah Inggris. Dan yang pada tahun yang lalu jemaat Inggris adalah sesudah Pakistan nomor 2, kemudian Amerika nomor 3, yang keempat Jerman. Yang tadinya Jerman itu nomor 3, dan dia memberikan pengorbanan besar. Kanada pada nomor kelima, Hindustan nomor 6, dan Indonesia nomor 7. Kendati dari segi harta sangat banyak pengorbanannya, tapi jemaat India pun memberikan pengorbanan. Oleh karena itu jemaat Indonesia nomor 7, Australia nomor 8. Jadi ada satu negara itu nomor 9, itu negara Arab, Switzerland, kemudian 10 nomor Switzerland. Dan dari segi per kepala pembayaran itu yang paling besar itu yang paling adalah Amerika 118 pound per orang, kemudian Belgium, dan
मुकामी करेंसियों में भी जो इजाफा हुआ है Dari segi uang kertas tempat Jerman yang paling banyak अल्लाह ताला के फजल से जैसा कि मैंने कहा dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya telah katakan bahwa jumlah orang yang berkorban pun juga bertambah. Pada tahun ini 109.000 orang yang bertambah yang baru datang. Dengan demikian jumlah ini dibandingkan dengan tahun lalu itu bertambah 109.000, dan ini bisa lebih banyak lagi. Sebagaimana saya telah katakan, jemaat-jemaat Afrika di mana Nigeria melakukan pekerjaan yang sangat bagus, di mana dia dari segi penerimaan yang paling besar Ghana, kemudian Mauritius, kemudian Nigeria, yang mana penambahan itu sangat menonjol, dan Gambia, Burkina Faso berusaha keras, dan jumlah dari yang ikut serta Nigeria yang banyak. Jadi dari seluruh dunia Nigeria paling pertama itu kira-kira 56.000 penambahan di Nigeria itu. Dan sesudah itu Sierra Leone, Ivory Coast, Burkina Faso dan lain-lainnya. Dan dari rekod pusat itu daftar awal 5.017 dan 340 yang hidup sampai sekarang. Bahkan itu keluarganya tengah memberikan. Jadi 3 jemaat besar di Pakistan dari segi canda itu adalah yang pertama Lahore, kedua Rabwa, yang ketiga Karachi. Dan dari segi kota itu jemaat yang 10 Rawalpindi, Islamabad nomor 2, Quetta nomor 3, Ukara nomor 4, Hyderabad nomor 4, 5, Peshawar 6, Mirpur Khas 7, Balpur 8, Darah Gazian 9, dan Nawabshah nomor 10. Dari segi badan, Sialkot nomor 1, Umarkot nomor 2, Umarkot pada tahun ini di Mirpur Khas itu, dan kebanyakan jemaat ini, tapi mereka dalam pengorbanan mereka tetap tegakkan. Dan Sargoda nomor 3, Singapura nomor 4, Gujarat nomor 5, Bawalpur nomor 6, Badin nomor 6, 7, Sangye nomor 9, Azad Kashmir itu nomor 10. Yaitu 10 jemaat Amerika, Los Angeles, England, nomor Detroit nomor 1, Silicon Valley, Chicago Barat, kemudian Dallas, Los Angeles Barat, Boston, dan Kotmet. Jemaat Jerman, Nedermatt, Wales, Cologne, Polsheim, Neuss, Isenburg, Karlsruhe, Mahdiabad, Holzai, dan kemudian dari segi penerimaan 10 jemaat Jerman, Frankfurt, Rosgrau, Ramster, Dresden, Mannheim, Mistem, Luxembourg, Offenbach. Jemaat Inggris 10 jemaat dari segi penerimaan Masjid Fazal London, New Morden, Masjid Jim, Scantop, Moswet, Westhill, Baitul Futu, Rens Park, dan Manchester. Ada 3 daerah London nomor 1, kemudian Midland. Dari segi penerimaan 4 jemaat Romley, Enlism, Enlistempa, Wolverhampton, Spen Valley, dan Telly. Jemaat Kanada, Edmonton, One West, Kin Wolves West, Escaton. Jemaat India, kendati dia terakhir anggotanya nomor 6, jadi sebut namanya karena ini merupakan tempat di mana ada kadian juga, dan di sini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dibangkitkan, dan ini merupakan kota beliau. Kerala,
Ini nomor pertama Tamil Nadu, nomor 2 Andhra Pradesh, nomor 3 बंगाल, so, dari segi Jammu Kashmir, Karnate dan semua. केरलाई, Dan dari segi jemaat, Kerala lah nomor Calicut, Hyderabad, Calcutta, Kannur, Taun, Kadian, nomor 6, kemudian Coimbatore, दिल्ली, Chennai, Ingadi, dan इस दफा बाज गैर मामूली pada kesempatan pada saat ini yang karena penambahan itu sangat luar biasa dari segi canda dan canda Tahrik Jati merupakan janda pusat di mana negara tidak akan lokal tidak ada bagiannya di situ, dan proyek pusat di India, di negara-negara lain di Afrika ini merupakan pengeluaran pusat dan itu yang dikeluarkan. Tetapi pada saat ini akibat daripada penerimaan yang luar biasa apa yang telah diberikan karena Amerika menambah penambahan yang kurang lebih $100.000 pound. उनके जो डॉलरों की रकम है Oleh karena itu uang dolarnya itu उनको मैं इस दफा ini bukan merupakan haknya, tetapi pada kesempatan pada saat ini saya memberikan $100.000. Jemaat Jerman itu memberikan penambahan yang luar biasa 300.000, lebih dari 300.000. Oleh karena itu saya 500.000 euro itu saya berikan itu. Mereka itu diberikan karena Amerika dan Jerman mereka tengah membangun masjid. Uang ini supaya diberikan untuk masjid. Itu jemaat UK pun juga penambahannya itu cukup, tetapi seberapa 2 jemaat yang seperti itu. Oleh karena itu 50.000 pound untuk masjid saya, untuk pembangunan itu saya berikan supaya perhatian mereka menjadi bertambah. Mudah-mudahan dari segala segi Allah memberikan keberkatan, dan untuk yang akan datang pun juga mendapat kesempatan untuk berkorban lebih dari itu, dan Allah memberikan keberkatan kepada semuanya. बाद में एक जनाजा गायबी पढ़ाऊं Kini sesudah sholat saya akan mensolatkan sholat jenazah di mana seorang sepuh kita Maksud Ahmad Delwi jenazahnya itu yang pada tanggal 3 November beliau pada umur 91 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau merupakan hadim yang sudah tua lama. Beliau adalah redaktur Al-Fazal. Pada tahun 1920 beliau lahir. Beliau वालिद सहाबी थे bapak beliau adalah sahabat yang pada tahun 1900 dia beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan kakeknya pun juga adalah sahabat yang pada tahun 1890 dia beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. 1944 में उनको देलवी साहब ने Pada tahun 1940 Mukarram Dalwi Sahib telah mewakafkan hidupnya, dan Hazrat Khalifatul Masih Sani sebagai asisten auditor di Al-Fazal, dan kemudian di Punjab University beliau sebagai belajar kewartawanan, dan से 71 तक pada tahun 1940 sampai 71 beliau bekerja sebagai wakil editor Al-Fazal, dan kemudian dari इस तरह beliau mendapat kesempatan sebagai wakil, dan oleh karena itu sampai 48 tahun beliau sebagai terus punya ikatan dengan Al-Fazal, dan kemudian sebagai wakil. 40 के हालात में Dan pada tahun pada tahun 47 beliau sebagai asisten, beliau berkhidmat. फिर Kemudian 1953 के पूरा शो दौर में pada tahun 1950 dalam kondisi yang sangat memilukan, beliau banyak memberikan pengorbanan penghormatan mulai dari 1960 di
majalah Ansarullah, beliau sebagai redakturnya juga. Kemudian semua tugas-tugas itu beliau laksanakan dengan baik, mulai dari tahun 1975 sampai 1980 beliau ikut serta dalam kunjungan Hazrat Masih Maud ke Kanada, kemudian pada tahun 1982 beliau ikut serta dalam pembukaan Masjid Sepin, beliau juga ikut. Dan kemudian pada tahun 1989 atas kanjuan Khalifatul Masih Rabi, beliau pergi ke sana untuk mendirikan sistem qada dalam jemaat. Dan jadi kitab Hazrat Khalifatul Masih Rabi, buku pembunuhan atas nama agama, itu beliau terjemahkan dalam Urdu. Kemudian dari fakta ke kenyataan itu pun juga beliau terjemahkan dalam bahasa Urdu. Kemudian beliau pun juga menulis beberapa kitab beliau sendiri. Dan anak beliau, anak Khalsati di Jerman, kemudian Dr. Imran Khalid ada di Rabuah, itu putra beliau. Beliau seorang yang sangat saleh dan sangat sederhana, dan beliau datang di Jerman setiap tahun. Dan kini pun, dan ketika saya pergi kedua kali ke sana, maka tabiatnya sangat beliau sakit, beliau ada di rumah sakit. Tetapi ketika dia mendengar saya datang, maka dia cepat-cepat bawa, katanya, saya ke masjid untuk dapat ikut sholat. Dan berhasil dia datang, dan pada hari Jumat dia pun juga salat Jumat juga. Pada umumnya sesudah Jumat atau dalam cara apapun saya tidak biasa jumpa di masjid, maka saya terpikir pada hari itu bahwa saya harus berjumpa dengan beliau. Maka sesuai dengan itu sudah Jumat saya berjumpa untuk yang terakhir kalinya dengan beliau. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر